perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sedangkan kalau kita pahami secara arti pertanian secara sempit adalah proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhan manusia. Aktivitas pertanian yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua macam, di antaranya ada pertanian lahan basah dan lahan kering. Nah, pada materi kali ini kita mencoba memaparkan tentang diversifikasi pertanian. Nah, apa sih yang menjadi landasan tentang pentingnya diversifikasi pertanian? Nah, pertama adalah untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang ada di tengah-tengah permasalahan turunnya produksi dan kurangnya lahan yang produktif. Diversifikasi pertanian dapat diartikan dengan cara penganeka-ragaman usaha pertanian, atau boleh dengan kajian yang lain, usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan jalan penganeka-ragaman usaha pertanian, atau penanaman tanaman yang berbeda, tidak satu jenis tanaman tertentu. Diversifikasi juga membantu dalam kelangsungan lahan pertanian agar tetap produktif. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan cara satu, pergantian jenis tanaman dengan mengimbangi pemenuhan kebutuhan pokok ataupun juga kebutuhan makanan pokok. Yang kedua, sistem tumpang sari, yaitu melakukan sistem penanaman campuran dalam satu lahan produktif. Dan ini kegunaannya dapat menahan serangan hama dan ikut menambah unsur hara pada lahan. Ketiga, menggunakan lahan pertanian berbasis hutan atau dikenal juga dengan sebutan agroforestry. Agroforestry adalah teknik pertanaman yang memadukan tanaman kayu yang berumur panjang dengan tanaman pertanian atau palawija, peternakan atau perikanan di dalam atau di luar kawasan hutan. Pola tanam agroforestry pada dasarnya diperhatikan untuk satu tujuan, yakni efisiensi penggunaan lahan. Artinya, dari sebidang lahan bisa dihasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi. Pola tanam agroforestry dipraktikkan secara luas dalam rangka rehabilitasi hutan dengan melibatkan petani miskin dan lapar lahan, landless farmer di sekitar hutan. Nah, agroforestry pada dasarnya adalah pola pertanaman yang memanfaatkan sinar matahari dan tanah yang berlapis-lapis untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Contoh, misalkan saja pada sebidang tanah, seorang petani menanam sengon atau Paracearistes falcataria ataupun juga dikenal dengan siah yang memiliki tajuk ataupun juga kanopi atau juga teduhan yang tinggi dan luas, yang di bawahnya sang petani menanam kopi atau kopi spesies yang memang memerlukan naungan untuk berproduksi. Lapisan terbawah di dekat permukaan tanah dimanfaatkan untuk menanam empon-empon atau ganyong kalau istilah orang Sunda, atau kana edulis yang toleran atau tahan terhadap naungan. Pola tanam mengacu pada kebijakan pembangunan pertanian, pengembangan pola tanam, dan diversifikasi usaha tani di lahan sawah memiliki justifikasi yang sangat kuat. Wacana diversifikasi usaha tani telah dikembangkan sejak Pelita 2 tahun 1974 sampai dengan 1978 di era Presiden Soeharto. Bagi kita yang mungkin ya kelahiran 70 ke bawah, insya Allah mengenal bagian tadi.
Ada pelita 1, pelita 2, dan pelita 3, dan seterusnya. Nah, pelita ini singkatan adalah pembangunan 5 tahun dalam rangka pemantapan program intensifikasi dan ekstensifikasi menuju swasembada pangan. Pengembangan intensifikasi palawija dan hortikultura perlu dilakukan secara simultan dan terpadu dengan budaya tanaman padi. Palawija atau pergiliran tanaman di lahan sawah. Potensi dan dampak pengolahan pola tanam. Pengembangan diversifikasi atau pola usaha tani perlu dilakukan secara rasional dan dinamis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, juga permintaan pasar agar memberikan manfaat yang maksimal dalam peningkatan produksi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun pola tanam atau usaha tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi pokok, biasanya ini selalu dijadikan dasar pegangan, yaitu ketersediaan air yang mencakup waktu dan lamanya ketersediaan, yang tergantung pada kinerja air irigasi, pola distribusi, ataupun juga pengangkutan, dan jumlah hujan. Yang kedua, keadaan tanah yang meliputi sifat fisik, kimia, dan bentuk permukaan tanah. Yang tiga, tinggi tempat dari permukaan laut, terutama sehubungan dengan suhu udara, tanah, dan air pengairan. Eksistensi hama atau keberadaan hama dan penyakit juga tanaman yang bersifat kronis dan potensial. Kelimanya, ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanaman yang meliputi jenis dan varietas menurut kesesuaian agroekosistem dan toleransi terhadap jasad pengganggu. Kemudian keenamnya, aksesibilitas dan kelancaran pemasaran hasil produk dengan dukungan infrastruktur fisik dan kelembagaan dan potensial pasar yang memadai. Kemudian yang berikutnya, ketujuh, kemampuan pemodalan. Nah, apapun yang menjadikan kita ingin cepat memberikan satu masukan atau juga pengolahan tanpa disadari dengan modal, kayaknya agak kesulitan. Makanya kemampuan permodalan ini sangat diutamakan. Ketersediaan kredit untuk melayani modal tadi, dan juga kelayakan serta kemampuan petani menggunakan kredit tadi. Kemudian 8, karakteristik sosial budaya masyarakat setempat yang terkait dengan adopsi teknologi dan pengembangannya dalam perbaikan taraf hidup mereka. Berdasarkan sifat tanah dan tipe iklim, terdapat 6 jenis agroekosistem sebagai basis pola pertanaman dalam setahun. Yang pertama, lahan sawah irigasi, yaitu biasanya 10 sampai 12 bulan. Biasanya padi sawah, kemudian padi sawah. Biasanya ini waktunya dibagi 3 musim. Jadi satu musim 4 bulan. Pola ini dianjurkan pada kondisi kesulitan drainase dengan kewajiban pengembalian bahan organik. Padi, sawah, palawija, atau juga sayuran. Lahan sawah tada hujan atau dikenal juga dengan sebutan pertama gogor rancah, padi sawah, kacang, tunggak, kemudian B, sawah palawija sayuran, kemudian C, gogor rancah, palawija atau sayuran, kemudian D-nya budidaya sistem surjan. Kemudian lahan pasang surut, padi unggul, padi lokal, padi palawija, budidaya sistem surjan. Lahan kering, padi gogor tumpang sari dengan jagung yang ditanam pada awal musim hujan. Tanaman substitusi padi gogor seperti kacang tanah atau kedelai, kemudian pola tanam lorong atau alley cropping dengan tanam pagar atau hedgerow, seperti legume, buah-buahan atau tanaman industri, dan pola tanam dengan mengikut sertakan tanaman perkebunan dan ternak dalam sistem usaha tani lahan kering.
Pada lahan sawah irigasi, bila air tersedia sepanjang tahun, petani cenderung bertanam padi terus-menerus sehingga berdampak buruk terhadap perkembangan hama dan penyakit tanaman. Nah, 2 kali setahun tetapi mengikut sertakan palawija pada musim ketiganya. Nah, menurut para ahli diantaranya Basa dan Effendi tahun 1991 berkenaan dengan pengembangan pola tanam pada lahan basah. Satu, produk tanaman pangan pada lahan basah banyak dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi dan hujan. Jenis tanah, kemampuan wilayah atau lahan, dan teknologi pertanian. Dua, pola tanam rekomendasi pada sawah berpengairan 9 atau 10 bulan adalah padi sawah palawija dengan hasil 15,40 ton gabah per hektarnya. Pada sawah berpengairan 7 bulan, pola tanam introduksi adalah padi gogoranca, padi walik jerami, palawija. Pola tanam anjuran pada sawah berpengairan 5 bulan adalah gogoranca, padi sawah palawija. Pola tanam padi kacang hijau dapat dilakukan di lahan sawah irigasi dan dapat meningkatkan intensitas tanam dan pendapatan usaha tani. Menurut Sumarno, tahun 1990-an dibandingkan dengan tanaman kacangan lainnya, kacangan hijau memiliki beberapa kelebihan. Penyakit kekeringan, hama dan penyakit yang menyerang lebih sedikit, dapat dipanen dalam usia relatif singkat, antara 55 ataupun 60 hari atau juga 2 bulan. Dapat ditanam pada lahan yang kurang subur dengan teknik budaya yang lebih mudah, risiko kegagalan panen lebih kecil, harga jual lebih tinggi dan lebih stabil, dan dapat dikonsumsi langsung dengan cara pengolahan mudah. Nah, itulah yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yang berkaitan dengan masalah diversifikasi pertanian. Dan untuk itu kami persilahkan kepada moderator untuk mengembalikan dan memandu kegiatan acara ini. Pada Bapak Farid kami persilahkan. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak Asep Junedi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua dan bisa dipahami. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, dipersilahkan. Oh, ini mohon maaf ada pertanyaan dari Ibu Menti. Apakah tanaman ganyong yang ditanam sebagai empon-empon bisa disebut tanaman tumpang sari? Iya, iya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Neni. Ya, sebetulnya untuk tanaman ganyong yang dimaksud itu berkaitan dengan masalah diversifikasi yang kita maksud. Jawabannya iya. Jadi tumpang sari ini adalah satu kegiatan menambah berbagai varietas dalam suatu lahan yang kita punya. Intinya pada materi ini adalah peningkatan usaha pertanian dengan jalan menanam berbagai varietas dalam suatu lahan. Ya, kegiatan tadi masuk ke dalam kegiatan diversifikasi pertanian atau boleh dikenal dengan sebutan tumpang sari. Ya, itu mungkin sebagai masukannya. Dan tidak saja terbatas pada empon-empon ataupun juga yang lain, misalkan saja yang paling banyak kita lakukan, misalkan saja ketika kita menanam misalkan tanaman singkong, kita padukan dengan misalkan dengan apa? Dengan jagung. Kemudian setelah jagung itu
di sela-sela jagung itu selalu kalau para petani itu dikembangkan juga dengan berbagai jenis tanaman sayuran lain, misalkan saja tomat, ya kan. Ada juga sampingannya juga dengan apa, cabai-cabean, ya jenis tanaman cabai dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin Bapak Farid, silakan untuk yang lainnya kami tunggu. Ini ada masih dari Ibu Neni, apakah teknik hidroponik masuk dalam diversifikasi pertanian atau masuk ke dalam kalsifikasi apa hidroponik itu? Ya, kalau hidroponik, nah itu kita perhatikan dulu. Hidroponik adalah pola tanam dengan menggunakan media air ya. Biasanya bisa saja kita kembangkan pola tanam tadi, tapi biasanya untuk para pemula ataupun juga para petani itu agak-agak kesulitan. Misalkan saja sebagai contoh yang paling sederhana lah, kita ingin mengembangkan misalkan saja pola tanam diversifikasi pada bahan media air, contoh misalkan saja pada jenis tanaman sayuran sayuran kangkung. Media tanam yang paling sederhana kita misalkan saja mengambil mengambil bahan, kalau kita pemodal mungkin bisa saja menggunakan paralon, kemudian juga menggunakan alat-alat yang khusus yang kita beli langsung. Tapi kesulitan bagi kita karena permodalan, akhirnya para petani yang paling sederhana kita menggunakan botol aqua misalkan saja. Botol aqua yang paling besar kemudian dibalikan, kemudian di bawahnya ya kan airnya itu dikasih dikasih media biasanya ABX kalau nggak salah, yaitu satu jenis yang bisa digunakan untuk menambah unsur hara dalam air tadi dicampurkan pada bagian itu yang sebelumnya mungkin digunakan juga dengan menggunakan ya tisu ataupun juga menggunakan apa di atasnya. Mohon maaf itu untuk apa? Untuk terjadinya proses pembenihan, ya kan? Nah, satu jenis saja itu agak kesulitan, apalagi dikembangkan dengan misalkan saja jenis tanaman-tanaman yang lainnya. Tapi dalam satu lahan, satu media bisa saja kita kembangkan misalkan saja dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Seperti misalkan saja kita coba ya kebetulan untuk hidroponik ini kami juga mencobanya seperti itu. Namun dalam kategori masih dalam taraf percobaan. Itu pun hasilnya hanya untuk dikonsumsi secara pribadi. Nah, mungkin kalau secara luas bagi kami agak kesulitan dalam permodalan. Dan dari modal itu sendiri nanti kan hubungannya juga dengan pasar, ya kan. Apalagi kalau kita lihat untuk daerah-daerah Cicurug, itu hanya beberapa orang saja yang mengembangkan teknik hidroponik yang sudah dilakukan. Dan itu pun tidak masuk pasar. Dan katanya kalau menurut eee, berita atau kabar dari orang-orang, itu untuk hidroponik itu sendiri hasilnya itu lebih mahal, ya kan. Sedangkan pasar menghendaki ya nilai jual yang sangat rendah. Ya, tapi kalau dipertanyakan model tadi, apakah itu masuk dan bisa? Sebetulnya bisa saja. Ya, terima kasih Bu Neni atas pertanyaannya. Ditunggu yang lainnya Bapak Farid, mangga. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Heri. Pertanyaannya, untuk lahan kering yang dengan luas hanya sekitar 10 kali 3 meter, sedikit air, tanah agak coklat, kira-kira cocok ditanami apa ya Pak, dan bagaimana cara mengolahnya? Oke, terima kasih. Silakan Bapak Asep. Ya, ya. Ini satu hal yang sangat menarik dan biasanya
bagi kita bagaimana sih caranya memanfaatkan lahan yang kosong sehingga bisa menjadi produktif bagi kita. Bagi kita yang punya lahan sekitaran 10 kali 3 meter atau misalkan luas seluruhnya adalah 30 meter, bisa Pak digunakan dengan menggunakan diversifikasi pertanian. Kalau jenis tanamannya mangga telangkung kesukaan Bapak Heri, dan di dalamnya biasanya kalau kami itu paling tidak itu ya cari jenis tanaman-tanaman yang cepat bisa dipanen. Misalkan saja dalam waktu yang singkat, minimal bisa kita gunakan untuk kegiatan konsumsi keluarga dulu. Ya kalau misalkan lebihnya bisa kita jual untuk mendapatkan ya tambahan saku. Nah, dipadukan dengan apa? Biasanya itu dipadukan dengan misalkan saja tomat yang kami lakukan ini, kemudian tambah cabai. Ya, kalau di pinggirannya bisa juga dengan agroforestry tadi. Misalkan saja kita gunakan saja peneduhnya, gunakan aja misalkan saja jenis yang agak lama, misalkan jenis-jenis yang lain. Silakan saja. Itu sebagai salah satu contoh dan sifatnya itu tidak mengikat, silakan aja bebas-bebas saja. Dan kalau misalkan saja untuk jenis jenis Eee, benih-benihnya itu sudah banyak di pasaran, kita tinggal cek saja di pasaran. Biasanya kalau ke daerah Bogor, itu ada satu toko yang boleh dikatakan cukup bagus dan biasanya orang-orang Sukabumi ataupun juga orang-orang dari daerah-daerah pinggiran kota Bogor juga termasuk Kabupaten Bogor, itu pada ke sana. Nama tokonya itu Tani Maju kalau nggak salah. Di situ sangat komplit sekali ketersediaannya, mulai dari tool ataupun juga alat-alat atau pertukangan ataupun juga misalkan perkebunannya, termasuk juga jenis benih-benihnya, dan boleh kita juga misalkan kalau terjadi sesuatu dengan kendala di lapangan, kita juga bisa nanti memberikan masukan kepada si engkoknya. Misalkan saja ambil satu yang bermasalah, misalkan saja kalau jenis tanamannya misalkan ini terserang virus apa, ambil saja yang misalkan saya warnanya berwarna kekuning-kuningan, kita ambil kemudian tanyakan ke si kok penanganan seperti ini harusnya pakai apa? Nah, dia juga langsung memberikan solusi. Nah, kami yakin Bapak Heri mengerti sekali dalam dunia pertanian dan kami pun, ya saya secara pribadi paling senang kenapa, ya paling tidak dunia pertanian itu adalah ya warisan leluhur kita, siapa lagi kalau bukan kita untuk memaparkan ataupun juga meneruskan kegiatan ini dan paling tidak kita memberikan suplai oksigen yang lebih luas sehingga dengan oksigen yang banyak akan memberikan kontribusi kepada seluruh populasi manusia ya minimal di keluarga kita sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang sekiranya memberikan peluang untuk merobek imun tubuh. Mudah-mudahan dengan ketersediaan berbagai macam tanaman yang di lingkungan kita manfaatkan lahan yang kosong untuk kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah yang bermanfaat di dalam dunia pertanian yang berkaitan dengan diversifikasi pertanian ini. Mudah-mudahan tidak puas. Kami persilakan Bapak Farid. Pak Farid, saya sudah dipersilahkan, boleh langsung bertanya. Mangga Bu. Ya, Pak Asep, Ya, saya ingin bertanya, apakah setiap tanaman itu bisa dikombinasikan secara bebas? Misal, apakah jagung itu baik dikombinasikan dengan seledri atau kubis atau tomat? Dan kombinasi yang baiknya itu misalnya jagung dengan apa? Itu pertanyaan saya, Pak. Mangga. iya. Terima kasih Ibu. Ini satu-satu hal yang menantang dan baik sekali untuk kita pecahkan. Menurut pengalaman Bu ya, tidak setiap tanaman itu bisa dikombinasikan dengan
berbagai jenis tanaman yang lain. Kenapa? Karena mohon maaf, asupan ataupun juga ada beberapa jenis tanaman yang biasanya mengambil unsur haranya lebih banyak. Namun kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan dan kalau kita paham analisis fisiologi tumbuhan ataupun juga anpistuman Bu ya, adalah materinya ada di situ. Analisis fisiologi tumbuhan itu misalkan saja ya kita pahamilah mulai dari dari bijinya, kemudian perkembangan dan pertumbuhannya, termasuk nutrisi dan unsur hara yang diperlukan untuk si tanaman. Paling tidak kita tahu kebutuhan akan suatu unsur hara yang dibuat oleh sebuah tanaman, sehingga kekurangan-kekurangan yang kita miliki dari suatu lahan pertanian tadi yang berkaitan dengan diversifikasi pertanian tadi, kita secara utuh bisa menggantikannya atau menyuplai gizi pada jenis tanaman tadi. Itu jadi berkaitan dengan ketahuan yang kita miliki, maka kita boleh setiap tanaman itu dikombinasikan secara utuh. Namun kalau ada pertanyaan yang berkaitan, apakah jagung ini sebaiknya itu dikombinasikan dengan apa? Menurut pengalaman, begini ya, dalam kaitannya dengan diversifikasi, misalkan saja seperti pernah kami praktekkan dulu, kami membuat turus untuk jenis tanaman buncis. Tanaman buncis, ya kan? Nah, tanaman buncis itu kita tanam, kemudian secara bersamaan juga di sela-sela antara buncis tadi, kita tanam dengan menggunakan jagung. Kenapa? Karena jagung agak lama untuk menghasilkan, sedangkan kalau buncis ataupun juga boleh dikatakan seperti tanaman sayuran itu cepat berbuah. Nah, ketika misalkan saja berbarengan tadi dalam proses perkembangan pertumbuhannya, maka buncis itu lebih cepat menghasilkan dan dapat memberikan ya nilai tambah. Kemudian yang keduanya misalkan saja dengan jagung. Atau tiga, jagung, buncis ditambah juga dengan misalkan saja yang di sampingnya itu menggunakan tomat. Dan biasanya yang paling banyak itu Bu, kalau misalkan waktunya ingin agak lama, jagung itu dikombinasikan kalau dalam dunia pertanian yang kami lakukan, itu dipadukan dengan apa? Dengan misalkan saja singkong. Kenapa? Karena sama-sama ya boleh dikatakan jenis tanaman yang memerlukan waktunya yang lama gitu. Malah kalau tahun-tahun sekarang itu banyak permintaan dari pabrik ciki gitu kan ya, yang berkaitan dengan hasil singkong tadi, walaupun dalam keadaan yang boleh dikatakan agak sedikit menurun untuk nilai harganya sekarang. Nah, bisa nggak kalau misalnya jagung, seledri, kemudian tomat dipadukan? Enggak, syarat kita memiliki ya keilmuan di dalam bagian tadi. Namun kalau di lapangan biasanya kalau misalnya jenis tanaman yang berumur panjang itu biasanya dikombinasikan lagi dengan tanaman yang berumur pendek, tapi yang dalam tanda kutip yang sekiranya mengambil unsur haranya sedikit. Kalau jagung itu kan sangat banyak, kalau seledri kan sedikit, kemudian juga kalau tomat sedikit, tapi tolong kondisi iklim diketahui. Kenapa? Karena nggak setiap jenis, misalkan saja kalau tomat itu baik di daerah kita, kalau seledri itu agak kurang baik, tapi kalau misalkan saja kita pernah ke Gunung Salak atau di daerah kalau tepatnya di Kecamatan Cicurug, itu di daerah Japanaspa, kemudian di daerah di sana itu di daerah Cidadap ataupun juga di daerah yang agak lebih tinggi itu sangat cocok sekali. Malah itu pernah dikombinasikan. Dan biasanya kenapa ini dikombinasikan melalui diversifikasi? Itu tidak lain adalah untuk pemanfaatan lahan sehingga menghasilkan hasil yang boleh dikatakan sebagai tambahan keuangan yang lebih banyak. Dan intinya dalam waktu yang singkat menghasilkan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.
Ya, mungkin itu sekedar jawaban yang kami dari berbagai pengalaman Pak Farid. Mudah-mudahan nggak puas, kami tunggu selanjutnya. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Saya sudah share di grup 5.1, mungkin bisa jadi tambahan wawasan pada saat Iya, kita berhortikultura dan diversifikasi tanaman untuk konsumsi kita sebagai masyarakat umum. Terima kasih Pak Asep, Mangga. yuk sama-sama Bu. Bu. Terima kasih Bu Neni atas partisipasi pertanyaannya, dan ada yang terakhir dari Ibu Hajah Sudarsi. Pertanyaannya, apakah tumpang sari ini hanya untuk tanaman palawija atau sayuran? Seandainya ada lahan yang ditanami dengan kayu, bagaimana? Silakan Bapak Asep untuk Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, tadi sudah kami jelaskan, apakah ini berlaku saja untuk tanaman sayur? Tidak, Bu. Ini juga kita bisa manfaatkan melalui agroforestry yang pada dasarnya adalah pola tanam yang memanfaatkan sinar matahari dan tanah yang berlapis-lapis untuk meningkatkan produktivitas lahan. Contoh, nah, misalkan tadi kan Bu gini, pada sebidang tanah, seorang petani menanam sengon. Tahu kan Bu sengon ya Bu ya? Nah, pada tanaman sengon tadi, nah itu kan sengon itu sudah kita ketahui dia tanaman yang tinggi, kemudian memiliki teduhan yang luas. Nah, sengon tadi dipadukan dengan petani dengan menanam kopi. Jadi kan ada 3 lapis tuh Bu ya, 2 lapis tuh. Tanaman kopi di bawahnya juga kita di bawah naungannya kita tanami produksi-produksi yang lain. Misalkan saja kita menggunakan dengan misalkan saja ubi jalar atau yang lebih banyak biasanya itu ganyong, Bu, yang terhadap naungan. Jadi pokoknya di bawah teduh-teduhan, di bawah kanopi ada lagi di bawah kanopi yang lebih bawahnya lagi, tanaman lagi. Kalau masih mampu dan bisa, kita lakukan juga dengan yang lainnya. Jadi intinya, Bu, di sini adalah pemanfaatan lahan dengan tidak merugikan antara jenis tanaman yang satu dengan jenis tanaman yang lainnya. Nah, disinilah perlunya keilmuan yang kita miliki. Maka kami sarankan, coba nanti dalam aplikasinya Ibu lebih lebih apa ya, lebih banyak berhubungan dengan analisis fisiologi tumbuhan. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap tanaman ini ada tanaman keras, ada tanaman yang enggak keras, kemudian ada yang berbentuk perdu dan lain seterusnya, yang di dalamnya itu boleh dikatakan punya ciri khas dan karakteristik yang boleh dikatakan ya beraneka ragam. Kaitannya dengan ini tentunya nanti ada hubungannya dengan masalah unsur hara. Kenapa? Karena takut gini. Jadi dalam diversifikasi yang kita maksud di sini, takut kalau misalnya kita tidak tahu misalkan saja jalannya ataupun juga peruntukannya, khawatir misalkan saja kita maksudnya ingin benar, di satu pihak kita ingin memunculkan misalkan saja tanaman misalkan yang satu supaya subur, ternyata yang 2 tanaman lagi atau 3 tanaman lagi atau 4 tanaman lagi bisa mungkin itu malah ya kretinisme atau kerdil yang pada akhirnya tidak memberikan dampak yang baik. Makanya biasanya kalau kalau para petani itu bagaimana caranya untuk mengembalikan unsur hara yang lebih baik? Cobalah carilah pupuk-pupuk yang representatif untuk menggantikan unsur hara. Di antaranya kalau misalnya kita dekat dengan ya misalkan saja kotoran kelelawar atau kotoran misalkan walet, itu bagus sekali Bu itu dikombinasikan. Ataupun juga misalkan saja ditambah dengan
ditambah dengan menggunakan misalnya kotoran-kotoran kelinci atau kelinci, itu sangat-sangat bagus sekali yang bisa menambah unsur hara tadi. Atau bisa kita tambahkan saja dengan menggunakan pupuk kimia yang bernama M4. Nah, ke sana. Jadi mudah-mudahan Ibu sekali lagi tidak puas dengan jawabannya, ya kita sharing aja Bu. Kami pun juga kebanyakan ini kaitannya karena kami juga ini selalu di lapangan dan kebetulan selalu banyak nanya dan selalu inilah yang pernah kami lakukan ketika kami bertindak sebagai petani di lapangan. Nah mungkin itu Bapak Farid, mudah-mudahan Ibu ini nggak puas ya Bu ya, mohon maaf kehilafannya. Oke, terima kasih Bapak Asep ini atas paparan dari pertanyaan Ibu Hajah Sudarsi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jelas atas paparan dari Bapak Asep Junedi. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dan tutur kata yang tidak baik. Saya akan tutup acara ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak baik. Untuk menutup acara tersebut, acara ini kami persilakan Bu Rika untuk menutupnya. Alhamdulillah, paparan dari Bapak Asep Junaidi saya kira itu sangat bermanfaat dan terima kasih banyak juga untuk Ibu Neni Ekosari, Bapak Asep Permana, kemudian Bapak Firman Fajar dan kawan-kawan yang sudah ikut bersama kami di meeting room ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Meeting ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.